Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin. Dulur-dulur kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Dan bagi dulur-dulurku yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas kembali merawat tanamannya, dulur-dulur. Alhamdulillah, di video kali ini dulur, kembali lagi dulur, kita melakukan pemupukan susulan dulur-dulur ya. Hari ini ke ladang jeruk varietas Yamadu. Ini adalah usia menjelang ke 3 tahun dulur-dulur ya. Dan ini adalah buah dengan produksi pertama dulur. Sudah mulai menguning dulur-dulur ya. Dan alhamdulillah untuk di lahan ini dulur, kemarin sempat terpetik tapi tidak terlalu banyak, tapi sudah menghasilkan sekitar di angka 5 kintalan dulur ya. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur. Setelah kemarin selesai membersihkan gulma ya, jadi langsung saja kita lakukan pemupukan susulan agar buahnya nanti bisa maksimal dan untuk pertumbuhannya bisa berlanjut dulur-dulur. Dan di video kali ini dulur, saya ingin menginformasikan mungkin sedikit informasi yang tidak mengenakkan dulur ya, bagi kita petani jeruk khususnya dulur-dulur ya, mengenai pupuk subsidi dulur ya. Nah, jadi simak terus dulur-dulur video pemupukan dan juga beberapa informasi penting dulur. Walaupun terasa pahit bagi kita, tapi kita harus tetap amanah dalam merawat tumbuhan, apalagi khususnya untuk tanaman jeruk dulur-dulur ya. Di saat harga juga sedikit turun dan juga beberapa kendala non teknis lainnya, dan juga tingkat perawatan yang sekarang semakin meningkat, kita sebagai petani dituntut untuk tetap berusaha dulur-dulur ya. Yang pertama, pembuatan tempat pupuk dulur. Seperti biasanya, sebelum melakukan pemupukan saya selalu membuat ataupun membuat tempat pupuk dengan bentuk melingkar atau kotak dulur ya, dengan melihat keadaan tajuk dari tanaman, biasanya mengikuti kanopi dari pohon jeruk masing-masing dulur ya. Silakan dulur-dulur ya. Yang penting ada tempat untuk menaruh pupuk agar pupuknya bisa jauh lebih maksimal lagi dulur ya. Nah, biasanya saya buat di bawah kanopi terluar dari daun ataupun dari pohon jeruk. Nah, itulah langkah pertama dulur setelah kita melakukan pembersihan lahan, yaitu membuat tempat untuk menaruh pupuk. Manfaatnya adalah pupuk tidak mudah tercecer dulur-dulur. Yang kedua, tidak terlalu dekat dengan batang pada saat pemupukan. Dan yang terakhir, pupuk akan dekat dengan serabut akar, karena untuk tanaman sendiri khususnya jeruk dulur ya, yang menyerap nutrisi adalah ataupun akar yang mencari makannya adalah serabut-serabut kecil dulur, serabut-serabut akar yang itu agak jauh dari pangkal batang dulur-dulur. Jadi untuk itu ketika kita melakukan pemupukan, biasanya untuk serabut akar itu berada sejajar di kanopi terluar pohon jeruk dulur-dulur ya, ataupun daun jeruk, sehingga nanti ketika kita melakukan pemupukan hasilnya bisa lebih maksimal lagi dulur ya. Dan untuk pemupukan kali ini dulur, pemupukan yang saya gunakan yang pertama Ponska dulur ya. Ini masih stok terakhir dulur, karena kemarin alhamdulillah masih sempat beli dulur. Dan yang terakhir saya menggunakan DGW, NPK DGW dengan sifat seroliris, tapi saya menggunakan yang 16-16-16 dulur-dulur ya. Dan ditambah dengan unsur TE dulur-dulur, yaitu trace element, yaitu unsur hara mikro yang penting juga untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang kedua saya menggunakan pupuk Ponska dulur. Ini adalah stok terakhir yang sempat terbeli dulur-dulur ya, pada saat alhamdulillah kemarin panen kemarin, jadi saya sempat membeli untuk
beberapa lahan saya. Nah, untuk di bulan-bulan berikutnya kemungkinan kita sudah tidak bisa lagi dulur mendapatkan pupuk Ponska dulur-dulur ya. Kenapa seperti itu? Jadi nanti ada beberapa alasan dulur. Bukannya saya tidak mau menggunakan pupuk Ponska dulur, butuh sekali sebenarnya dulur. Tapi kalau kita sudah tidak diberikan ya mau gimana lagi dulur ya. Nah, untuk total pemupukan hari ini dulur saya 100 kilo untuk 110-an tanaman jeruk dulur ya. Untuk pupuk Ponska sendiri kandungannya yang pertama adalah nitrogen dengan kandungan 15% dulur-dulur. Yang kedua adalah fosfat 10%, dan yang terakhir adalah kalium dengan kandungan 12%. Nah, ini adalah kandungan dari NPK Ponska dulur-dulur ya. Dan yang kedua adalah pupuk NPK DGW dulur. Kali ini saya menggunakan yang 1616 dengan kandungan nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kaliumnya adalah 16% dulur-dulur, dan ditambah lagi dengan unsur TRE ataupun trace element. Nah, untuk pemupukan kali ini perhitungan percampuran pupuknya adalah yang saya dapatkan adalah N15,5, P13, kaliumnya 14%, dan ditambah dengan unsur TE ataupun trace element. Saya note lagi dulur ya, itu adalah kandungan secara kasar ya dari percampuran pupuk, karena saya menghilangkan banyak sekali faktor dulur ya, termasuk bahan pembawanya. Tapi seperti halnya kita dulur sebagai petani, kita harus tahu apa yang kita berikan ke tanaman, sehingga nanti untuk kelanjutannya dalam pemupukan unsur apa yang diperlukan tanaman dan unsur apa yang kita berikan ke tanaman kita harus tahu dulur-dulur ya. Dan untuk pemupukan kali ini dulur-dulur ya, saya ingin menyeimbangkan semua unsur dulur. Jadi saya tidak menekankan unsur fosfat ataupun kalium dulur-dulur ya. Walaupun untuk buahnya cukup banyak, tapi saya kira dengan pemberian unsur NPK yang seimbang, insya Allah untuk pertumbuhannya juga bisa maksimal dulur-dulur ya. Dan kemungkinan nanti setelah dipetik buah yang kuning ini, kemungkinan kita tambah unsur dengan dominan N lagi dulur ya. Nah, untuk jeruk sendiri dulur, tanaman jeruk sekarang tidak mendapat lagi pupuk subsidi dulur ya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ini sudah beberapa bulan terakhir dulur ya, tapi saya tidak masih benar-benar mencari informasi yang paten dulur. Jadi untuk pupuk NPK subsidi hanya 9 komoditas saja yang sekarang mendapat dulur, yakni padi, jagung kedelai untuk tanaman pangan, kemudian cabai, bawang merah, bawang putih untuk hortikultura, dan juga tebu, kakao, dan kopi rakyat untuk tanaman perkebunan. Nah, inilah dulur informasi yang membuat sedikit gimana dulur ya. Untuk tanaman jeruk sekarang tidak lagi mendapatkan subsidi pupuk dulur, baik itu NPK Ponska, SP36, ZA, dan juga urea dulur-dulur ya. Jadi kita bisa dikatakan harus mandiri dulur. Dan semoga saja dulur kebijakan ini bisa berubah dulur, karena jujur untuk saya sebagai petani masih memerlukan sekali pupuk subsidi dulur ya. Selain untuk membantu, karena untuk pupuk non subsidi sendiri dengan harga sekarang dan harga jual pupuk dan juga harga jual panen ataupun jeruk sekarang sangat berbanding terbalik dulur ya. Biasanya untuk tanaman jeruk di musim seperti ini masih di angka 10.000 ke atas, tapi untuk di sekarang di bulan ini dulur, di video ini saya buat harganya di 8.000 sampai 9.000. Dan sedangkan untuk harga pupuk sendiri yang non subsidi baik SP36, NPK, dan kalium, dan juga ZA biasanya dulur ya, itu harganya sudah sangat mahal sekali dulur ya. Dan semoga saja kebijakan ini tidak terjadi lama dulur. Semoga saja kebijakannya bisa lebih bijak lagi dulur ya,
sehingga kita para petani jeruk masih bisa mendapatkan pupuk bantuan dulur-dulur ya. Tapi tetap dulur, kita harus tetap amanah dan juga tetap telaten dalam merawat dulur-dulur ya. Insya Allah di next video akan saya buatkan video untuk mengurangi dulu lah, bukan mengurangi ya, menyubstitusi penggunaan pupuk yang berlebih, sehingga ketergantungan tanaman kita terhadap pupuk kimia ataupun pupuk sintetis bisa sedikit berkurang dulur, tapi tetap dengan menjaga kualitas tanaman agar tetap pertumbuhannya bisa maksimal, buahnya bisa maksimal, dan tentunya ketika panen juga bisa kualitasnya maksimal dulur-dulur ya. Dan step terakhir yang saya lakukan adalah menutup pupuk dulur-dulur ya. Ini sangat penting dulur, karena harga pupuk juga cukup mahal. Jadi ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan dulur dan juga meminimalisir pupuk tidak termakan dengan baik dari tanaman dulur ya. Yang pertama, ada beberapa manfaat yang bisa kita lakukan dulur. Yang pertama, pupuk tidak tercecer. Yang kedua, menghindari penguapan dulur-dulur. Dan yang ketiga, penyerapan nutrisi dari tanaman bisa jauh lebih maksimal. Untuk pupuk tidak tercecer dulur, karena pada saat dialiri air di musim kemarau seperti ini, kalau tidak kita lakukan penutupan tanah, maka pupuk akan terbawa oleh arus air dulur ya, seperti di video saya pada saat pengairan dulur. Karena kalau tidak ditutup dengan tanah ataupun dengan kohe, jadi untuk pupuk bisa tergerus oleh air dulur sehingga tidak masuk ke tanaman. Dan yang kedua adalah menghindari penguapan dulur, karena untuk pupuk sendiri dengan biasanya pupuk dengan base amonium sulfat ataupun dengan dominan N biasanya sangat rentan sekali dulur ketika terkena cahaya matahari, terjadi proses penguapan, sehingga untuk maksimalisasi unsur ke tanaman jauh lebih berkurang dulur-dulur ya. Nah, itulah tadi dulur beberapa step yang saya lakukan untuk pemupukan di kali ini dulur, di video kali ini dulur. Sebenarnya kemarin sempat melakukan pengecekan pH tanah dulur, tapi terburu-buru jadi tidak sempat membuat videonya. Dan alhamdulillah untuk tanah ataupun di kebun saya ini pH-nya rata-rata di 6,7 dulur ya. Jadi ada yang di 6,5 dan di 7,3 paling tinggi tadi. Jadi alhamdulillah masih cukup baik dulur ya. Nah, inilah tadi dulur proses pemupukan jeruk varietas siam madu. Ini adalah buah dengan produksi pertama dulur, dan alhamdulillah untuk buahnya cukup bersih dan untuk ukurannya masih bisa kita maksimalkan lagi dulur, baik dari bobot dan juga pembesarannya. Nanti tinggal kita bantu lagi dengan pengaplikasian melalui vol air dulur ya, ataupun penyemprotan nutrisi, sehingga nanti hasil dari pemupukan bisa jauh lebih maksimal lagi dulur-dulur. Dan yang terpenting dulur, walaupun untuk tanaman jeruk sendiri sudah tidak mendapatkan subsidi pupuk, kita harus tetap melakukan yang terbaik dulur untuk tanaman kita dulur ya. Insya Allah nanti akan saya buatkan apa saja yang akan saya lakukan untuk mensiasati salah satu mahalnya pupuk dan juga mengganti sebagai substitusi dulur ya. Karena untuk pupuk subsidi sendiri sudah tidak bisa digunakan di tanaman jeruk, dan semoga aja nanti ada kebijakan baru yang lebih berpihak lagi kepada petani jeruk dulur-dulur ya. Nah, inilah keadaannya dulur, dan alhamdulillah pada saat pemupukan walaupun cuaca sedikit mendung, tapi sampai selesai tidak terjadi hujan dulur. Dan untuk beberapa hari kemarin dulur, walaupun sudah memasuki musim kemarau, sempat ada hujan dulur. Jadi mau tidak mau ya wis nggak tahu lagi ini musimnya seperti apa, tetap saja kita rawat dulur.
dengan perawatan yang baik, insya Allah hasilnya juga ikut baik telur-telur ya. Nah, demikian video pemupukan jeruk siam madu di daerah Ndau Malang telur ya. Tetap amanah telur-telur, dan selalu ingat telur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh telur-telur petani dimanapun berada.